Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang penggunaan istilah Ustadz Sunnah, kajian Sunnah. Apakah istilah ini sudah ada pada masa salaf dahulu? Kalau kita melacak, mencari dalam kitab-kitab turas, barangkali kita tidak akan menemukan penggunaan kata-kata Ustadz Sunnah ataupun kajian Sunnah pada kelompok salaf pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa tabi'in. Namun ada istilah yang hampir mirip, yang maknanya walaupun tak sama tapi ada perbedaan, ada kemiripan, yaitu istilah ulama us-sunnah. Ulama us-sunnah, tapi apakah penggunaan kata ulama us-sunnah ini sama dengan penggunaan ustadz sunnah yang dipakai dan tersebar luas di media sosial zaman sekarang ini ataupun dalam kajian-kajian pada zaman sekarang ini? Nah, coba kita lihat. Di antara ulama yang mempergunakan istilah ulama us-sunnah terdapat dalam kitab Al-Ibadah Al-Kubra li Ibnu Battah, li Ibnu Battah. Atau Ibnu Battah Al-Uqbari yang wafat tahun 387 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Ubaidillah bin Muhammad ibn Muhammad bin Hamdan Al-Uqbari, dikenal dengan Ibnu Battah. Nah, berarti dia hidup pada abad keempat Hijriah, wafat tahun 380 Hijriah. Dia menukilkan dalam kitabnya, dalam kitab ini jilid 3 halaman 149, dia katakan, wa wujubul imani bil qadari mawdi'a ijma'i ulama'is sunnah tawatarat bihi adillatul kitabi was sunnah mimma la majala ma'ah lisyakki wat taraddud fi isbatil qadri wa wujubil imani bihi. Nah, wajibnya beriman dengan qadar. Wajibnya beriman dengan qadar itu sudah menjadi ijma' ulama us-sunnah. Jadi masalah qadar, masalah iman yang didasarkan kepada dalil-dalil yang mutawatir dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ruang keraguan sedikit pun dalam menetapkan qadar dan mengimaninya. Di antaranya pertama ada ungkapan ulama us-sunnah, bukan ustaz sunnah. Nah, bukan juga kajian sunnah. Kemudian juga ditemukan dalam kitab Majmu'ah Ar-Rasail wal Masail An-Najdiyah. Nah, ulama Najd mengatakan, wa qad ajma'a ulama us-sunnati wal jamaah ala kufri ittihadiyatil lazina yaquluna al-khaliqu wal makhluk. Nah, sungguh ulama as-sunnah wal jamaah sepakat akan kupurnya kelompok ittihadiyah yang mengatakan bahwa khaliq adalah makhluk. Artinya kelompok ittihadiyah ini mengatakan khaliq bersatu dengan makhluk. Nah, wa kadzalika ajma'u ala takfiril hululiyah allazina yaqulun. Demikian juga mereka sepakat mengkafirkan kelompok hululiyah yang mengatakan innallaha bizati fi kulli makan. Sesungguhnya Allah zatnya ada di semua tempat. Nah, wa hatanit ta'ifatani muntasyiratani fi amsaril muslimin. Kedua kelompok itu tersebar di berbagai daerah kaum muslimin. Itu diantaranya. Dan Syekh bin Baz pun juga pernah mengatakan begini, mempergunakan kata-kata ulama usunnah dalam kitabnya, yaitu Majmu'ul Fatawa Al-Allamah Abil Aziz Ibn Baz rahimahullah. Dia katakan begini, wa man arada al-wuqufa ala katsirin min zalika falyuraji' ma katabahu ulama us-sunnah fi hadzal bab misla kitabis sunnah li Abdullah ibn Imam Ahmad. Dan siapa yang ingin mendalami berbagai dalil tentang itu, itu berbicara tentang masalah akidah, tentang Allah di alal ars. Nah, maka hendaklah ia merujuk kepada kitab-kitab ulama us-sunnah. Nah, ini di antara 3 contoh penggunaan ulama
tentang terhadap kata-kata ulama us-sunnah. Mereka tidak menggunakan kata ustadz as-sunnah. Tapi yang menjadi catatan penting kita, penggunaan para ulama tentang kata ulama us-sunnah itu berkaitan dengan masalah akidah. Masalah usuluddin, bukan masalah furu'uddin, bukan masalah cabang-cabang agama. Seperti Ibnu Battah tadi mempergunakan kata ulama us-sunnah itu dalam konteks masalah pokok agama itu beriman dengan masalah qadar. Artinya persoalan qadar itu mencakup merupakan masalah pokok agama. Nah, itu bukan masalah cabang agama. Begitu juga oleh para ulama tadi berbicara tentang masalah ittihadiyah dan hululiyah. Itu juga masalah pokok akidah yang tidak ada dalilnya. Nah, maka yang mengakui adanya ittihadiyah, hululiyah itu sudah keluar dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Ulamanya tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok ulama us-sunnah. Nah, itu penggunaan mereka terhadap kata ulama us-sunnah. Tapi kalau kita perhatikan yang tersebar luas sekarang ini, penggunaan ustadz sunnah, nah, itu tidak fokus atau tidak terbatas pada orang-orang berbicara tentang masalah akidah saja. Tapi semua masalah kunut, masalah muamalah, masalah ibadah yang di situ banyak sekali ikhtilaf. Nah, sebagian mengatakan ini ustadz sunnah. Ustadz sunnah dalam arti mereka menganggap ini yang sesuai dengan sunnah. Nah, padahal itu adalah masalah cabang agama. Jadi sebetulnya itu akan mendatangkan efek yang tidak baik, efek yang kurang baik. Di antaranya akan menimbulkan kesan, walaupun mungkin tidak bagi semua orang, bisa menimbulkan kesan bahwa selain dari Ustadz jadi label Ustadz Sunnah itu seolah-olah dianggap bukan orang yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, padahal sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Apa buktinya? Mereka sama-sama memahami agama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, perkataan sahabat. Mereka menghormati sahabat. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi hanya beda cara memahaminya. Nah, tidak hanya memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual, tapi juga pemahaman kontekstual. Karena kedua pemahaman ini pada masa Nabi pun sudah ada. Dan yang berbicara tentang itu pun adalah para ulama yang sampai pada level mujtahid. Jadi penggunaan ulama sunnah pada masa dulu itu adalah terhadap kelompok-kelompok yang sudah berbeda sampai pada level usuluddin, pokok-pokok agama. Tapi sekarang penggunaan ustaz sunnah barangkali kalau kita perhatikan sudah masuk kepada level perbedaan cabang-cabang agama. Nah, dalam perbedaan cabang agama, apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, "Faman salaka min fuqaha'il ansar sabila sahabati wat tabi'in", maka siapa di antara ulama besar yang menempuh metode pemahaman agama, nanti siapa yang menempuh atau memakai metode yang diikuti oleh ulama besar, yaitu metode yang diikuti oleh para sahabat atau tabi'in. Nah, maksudnya mereka ini seperti ulama-ulama yang kelompok tabi'in, Sa'id bin Musayyab dan yang lain, Imam Malik bin Anas, kemudian Abu Hanifah. Nah, bima ajma'u alaihi, terhadap apa yang mereka sepakati, waqtalafu fihi, dan dalam perkara yang terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kanu kal firqatil wahidah wa hiya al firqatun najiyah. Nah, maka semuanya adalah firqah yang satu, itu firqah yang selamat. Artinya para ulama yang berada dalam manhaj mengikuti para sahabat, para tabi'in,
Ahlussunnah wal Jamaah, perbedaan pendapat mereka dalam masalah cabang itu tidak menjadikan mereka keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka berada dalam satu kelompok, yaitu Firqatun Najiyah, firqah yang selamat. Nah, dengan begitu, penggunaan kata Ustadz Sunnah atau yang semisal dengan itu, kalau dimaksudkan hanya sekedar untuk menekankan bahwa kajian itu berpegang kepada sunnah dalam makna literal, ya, dan tidak mengenyampingkan pemahaman yang bersifat kontekstual atau yang lebih yang berbeda dengan itu, sebetulnya tidak ada masalah. Tapi kalau itu berimplikasi terhadap dianggapnya kelompok-kelompok yang berbeda sudah tidak sama lagi dalam satu firqah najiyah, ini akan menjadi ungkapan yang berbahaya. Ungkapan yang berbahaya. Sama artinya mempergunakan kata-kata yang sebetulnya diakui oleh syariat, baik, tapi kalau dapat memecah belah atau menjadikan kelompok yang seharusnya diakui sebagai kelompok yang selamat, lalu dianggap sebagai kelompok yang tak selamat, ini berbahaya. Jadi ini tidak dibenarkan, karena ada sebuah hadis yang menyebutkan, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika ada dua kelompok sahabat, yaitu kelompok Ansor dan Muhajirin, yang mereka pernah berselisih, lalu mereka saling memanggil, wahai Muhajirin, wahai Ansor, tapi tujuannya untuk berselisih, untuk bermusuhan. Saat itu Nabi melarang mereka. Jadi kalau kita perhatikan, kata Ansor Muhajir ini maknanya baik, tapi kalau berfungsi untuk memecah belah, nah, maka ini tidak dibenarkan, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.